Coba deh, pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, udah pakai otak, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah resepnya dari sebuah buku legendaris, The Effective Executive, karya Peter Drucker. Ini adalah panduan buat mengubah semua kecerdasan dan kerja keras kita jadi hasil yang nyata. Oke, kita mulai langsung ya dengan sebuah teka-teki, sebuah paradoks yang ditemukan Drucker. Ini sesuatu yang kayaknya sering banget kita lihat di kantor, dan mungkin sering bikin kita garuk-garuk kepala. Kita semua pasti kenal kan orang yang kayak gini? Orangnya pinter banget, wawasannya luas, imajinasinya liar, tapi anehnya kok kayaknya susah banget buat ngasih hasil nyata. Kenapa ya? Kata Drucker, sementara si jenius ini sibuk lari ke sana kemari, justru seringkali mereka yang kerjanya pelan tapi pasti, yang sistematis, yang malah sampai duluan ke garis finish. Ini bukti kalau jadi jenius aja tuh ternyata nggak cukup. Nah, ini dia jawabannya. Ternyata ada satu jembatan yang hilang. Dan jembatan itu namanya efektivitas. Efektivitas inilah keterampilan khusus yang mengubah semua potensi hebat tadi jadi pencapaian yang bisa kita lihat. Dan dari sini kita sampai ke bagian terbaik dari pemikiran Drucker yang paling bikin kita optimis. Kabar baiknya adalah efektivitas itu bukan bakat bawaan, bukan sesuatu yang cuma dimiliki segelintir orang. Jadi ini perlu dibedain ya, efektivitas itu bukan soal mengerjakan sesuatu dengan benar. Kalau itu namanya efisiensi. Efektivitas itu adalah mengerjakan hal yang tepat, pekerjaan yang benar-benar punya kontribusi dan dampak. Nah, ini kuncinya. Efektivitas itu ternyata sebuah disiplin, sebuah kebiasaan. Dan sama kayak kebiasaan lain, misalnya olahraga atau main musik, ini bisa dipelajari. Siapapun bisa, asal mau latihan dengan sengaja. Jadi gimana cara membangun kebiasaan ini? Drucker itu ngasih beberapa praktik inti. Untuk kali ini, kita akan fokus ke 3 yang paling fundamental. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama. Praktik pertama dari seorang eksekutif yang efektif, ini mungkin agak mengejutkan ya. Mulainya bukan dari tugas atau strategi, tapi dari sesuatu yang kita semua punya dalam jumlah yang sama dan nggak bisa ditambah, waktu. Benar banget kan? Anda nggak bisa beli waktu tambahan, Anda nggak bisa nabung waktu buat dipakai nanti. Sekali waktu itu lewat, ya udah hilang selamanya. Makanya, mengelola waktu itu jadi nomor 1. Proses dari Drucker ini simple, tapi efeknya luar biasa. Pertama, kita harus jadi detektif buat waktu kita sendiri. Lacak, kemana aja sih perginya waktu kita? Kedua, pangkas habis semua hal yang nggak produktif. Dan yang terakhir, sisa waktu yang berharga itu jangan dipakai sedikit-sedikit, tapi gabungkan jadi satu blok besar buat kerja yang benar-benar fokus. Praktik kedua ini adalah soal fokus, tapi dengan cara pandang yang beda. Intinya adalah berhenti terobsesi sama kelemahan dan mulailah membangun di atas kekuatan, baik itu kekuatan tim maupun kekuatan diri sendiri. Nah, buat ngejelasin ini, Drucker pakai contoh sejarah yang keren banget. Kisah Presiden Lincoln waktu dia pusing 7 keliling nyari jenderal yang pas selama Perang Sipil Amerika. Awalnya, Lincoln milih orang yang aman, yang kelihatannya serba bisa dan nggak punya kekurangan yang fatal. Tapi ternyata mereka juga nggak punya kemampuan buat menang. Hasilnya kalah meluluh. Akhirnya, Lincoln sadar. Dia lalu memilih Jenderal Grant. Padahal Grant ini punya banyak banget kelemahan. Tapi Grant punya satu kekuatan super. Dia jago banget menang perang. Dan pada saat itu, cuma itulah yang penting. Poin utamanya jelas banget ya, bikin kelemahan itu jadi nggak relevan. Caranya, dengan fokus penuh dan membangun di atas kekuatan apapun yang kita punya. Nah, praktik ketiga dan terakhir yang kita bahas ini mungkin yang paling menantang. Ini bukan soal analisis, tapi lebih soal keberanian. Keberanian yang disiplin untuk menetapkan prioritas. Orang yang efektif itu, ya, cuma mengerjakan satu hal dalam satu waktu, titik. Ini yang bikin mereka bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan dengan kualitas lebih baik dibanding orang yang sibuk multitasking. Buat ngebantu kita bersih-bersih dari tugas-tugas yang udah nggak relevan, Drucker ngasih satu pertanyaan tajam ini. Coba tanyakan ke diri Anda, kalau pekerjaan ini belum kita mulai, apa kita akan memulainya sekarang? Kalau jawabannya bukan iya yang mantap, ya udah tahu kan apa yang harus dilakukan. Jadi, ini bukan cuma soal bikin to-do list ya. Ini soal keberanian. Keberanian untuk memilih masa depan,
fokus ke peluang, menentukan arah sendiri, dan menargetkan hal-hal besar yang beneran bisa bikin perbedaan. Oke, kita udah ngebahas masalah intinya dan 3 praktik dasarnya. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, oke, terus saya harus mulai dari mana? Besok pagi apa yang harus saya lakukan? Jawaban Drucker soal ini tegas banget. Selalu mulai dari waktu Anda. Kenapa? Karena mengaudit waktu adalah satu-satunya cara sistematis untuk benar-benar membedah pekerjaan Anda dan akhirnya tahu apa yang sebetulnya penting. Nah, sebagai penutup pembahasan kita, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan baik-baik. Apa sih satu hal yang bisa Anda lakukan yang kalau dikerjakan dengan benar akan membawa perubahan besar bagi efektivitas Anda? Jawaban Anda untuk pertanyaan itulah langkah pertama Anda.